Jika Kartini saja bisa merubah mindset perempuan Indonesia pada masa lalu, maka perempuan masa kini harus mampu melawan tantangan-tantangan masa kini. Ada gubernur dari perempuan. Wow. Menghadapi perempuan ini banyak sekali ya. Di Jakarta, khususnya di Indonesia, di Jakarta, kita masih pelecehan seksual. Seksual ini masih melekat ya pada perempuan. Kemudian diskriminasi. Diskriminasi itu masih terjadi pada perempuan di berbagai macam bidang, baik itu bidang pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, kemudian kekerasan seksual yang menjadi gunung es nih. Sebetulnya yang kita lihat kejadian-kejadian belakangan ini itu hanya segelintir ya. Sebetulnya masih banyak lagi kekerasan seksual yang sebetulnya itu terjadi kepada perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya Khalil Ahmad di channel YouTube PKB Talks 24. Podcastnya anak muda, bebas bicara apa saja tapi punya makna. Ngomong-ngomong tentang PKB Talks 24. Jadi kita itu punya tagline bebas bicara apa saja, yang penting punya makna. Jadi kita mau bicara tentang politik boleh, bicara sepak bola oke, bicara ekonomi oke, juga isu-isu menarik saat ini. Apa itu? Misalnya juga tentang perang tarif. Oke. Trump boleh juga, tapi ada isu yang dekat dengan kehidupan keseharian kita yang juga menarik untuk kita bicarakan pada sore hari ini. Karena kita tidak akan bicara tentang tarif atau perang tarifnya Trump atau perang Gaza, tapi hari ini kita akan bicara satu tema tentang keperempuanan. Kemarin hari 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Itu dia. Karena itu pada sore hari ini kita akan bicara tentang Kartini masa kini. Baik pemirsa, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang peran Kartini masa kini, hari ini kita akan mengundang satu orang tamu yang istimewa, ialah Mpok ya, Mpok Putih Hasni. Beliau ini adalah Ketua DPW Perempuan Bangsa DKI Jakarta. Saya tidak tahu nih hewan apa nih jenisnya ini. Perempuan bangsa, organisasi macam apa? Nanti kita akan tanya langsung kepada narasumbernya. Dan satu hal lagi, ada satu tema garis besarnya yang ya kita pura-pura bicara idealis lah. Tentang apa itu? Perempuan berdaya, bangsa sejahtera. Wah, oke. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita pada sore hari ini. Mpok Putih, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, saya juga baik, rileks ketemu seorang perempuan. Tokoh loh ini di DKI. Mbak Putih, ya, udah siap. ngeteh belum sore ini? Sudah habis 2 gelas. Waduh, luar biasa. Tadi saya dengar-dengar sedang ngerjain apa nih sore ini? Kalau nggak salah. Ya, kalau aktivitas saya saat ini saya sedang ngurus PAUD. Apa itu PAUD? Pendidikan anak usia dini. Ngajar. Ngajar. Ya, saya pun juga ngurus perempuan bangsa PKB DKI Jakarta. Perempuan bangsa? Perempuan bangsa. Oke, baik. Kita break dulu sebelum ngobrol jauh tentang apa itu perempuan bangsa. Nanti saya akan tanya. Tapi sebelum itu kita ingin perlihatkan dulu nih sosok profil Mpok Putih Hasni nih ya. Apa dan seperti apa kegiatan hariannya. Kita saksikan yang satu ini. Oke, kita lanjutkan obrolan kita dengan Mpok Putih Hasni. Siap. Tadi sudah memperkenalkan diri, saat ini sedang sibuk ngurusin PAUD ya. Ya. Kenapa sih PAUD?
Iya, PAUD itu ladang kita mencari pahala ya di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya mendidik anak dari usia 0 tahun. 0 tahun. Usia 0 tahun. 0 tahun. Jadi pendidikan dasar ya? Pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini. Kalau pendidikan usia dini itu sebenarnya yang diajarkan apa? Kan main-main doang kan? Betul. Jadi ibu-ibu hobi main. Empok-empok nih hobi main. Salah satunya ya karakter ya. Jadi pendidikan Kebiasaan yang karakter. baik. Bukan diajarin matematika kan? Belum, kita sesuai dengan usia. Jadi kalau calistung begitu, itu kita melihat usia. Udah diajarin belum kalau PAUD belum ya? Pengenalan. Pengenalan. Iya. Tapi kalau karakter itu contoh apa sih karakter yang bagaimana? Pembiasaan ya, pembiasaan dia mau melakukan hal-hal seperti makan, masuk kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, dan kebiasaan yang itu memang secara spiritual itu sudah perlu ditanamkan oleh anak sejak usia dini. Saya itu tertarik dengan pendidikan anak usia dini PAUD ini ya. Itu kalau di negara lain itu kan pendidikan karakter ya namanya. Betul. Anak dilatih misalnya pakaian kotor harus taruh di mana, ya kan? Ya. Pulang sekolah harus ngapain. Betul. Terus kemudian kalau sampah itu dibuang atau harus bagaimana ya? Itu kayak gitu juga berarti ya? Betul, toilet training dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Tapi secara garis besar outputnya apa sih yang diharapkan dari anak? Outputnya kita menyiapkan anak ini mempunyai mental yang kuat, yang siap untuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Jadi nanti di SD atau di MI dia sudah siap secara mental. Pembiasaan itu, baik itu pembiasaan ataupun mental secara pribadi. Jadi ketika dia di SD atau di MI sudah tidak lagi nangis-nangis atau sudah tidak lagi harus ditungguin ngamuk-ngamuk mamanya atau ditungguin mamanya, dia sudah siap secara mental. Oke, menarik ya. Terus tadi satu lagi tuh, hubungannya perempuan bangsa itu apa? Iya. Apa mentang-mentang ya perempuan harus mendidik anak dan menjadi guru atau lebih luas dari itu? Iya Kak, sebetulnya kalau mengajar, mendidik ini sudah saya dapat ilmunya ini temurun dari keluarga saya, dari ibu saya. Jadi keluarga guru. Iya. Muhammad Bakri. Dulu, tapi sekarang udah enggak. Dulu sekarang udah sejahtera kan. Gajinya DKI itu impian semua orang pengen jadi guru. Jadi dulu kan mau jadi guru susah, males. Gajinya berapa sih gitu. Kalau sekarang rebutan kan. Jadi pengabdian kita di masyarakat ya melalui mengajar itu. Agar kontribusi kita nyata di masyarakat. Terus saya mau nanya, perempuan bangsa itu apa itu? Tadi itu kan belum dijawab itu. Iya. Apa sih perempuan bangsa itu? Terus kenapa dirimu itu, Pok, di Jakarta itu loh, mau jadi ketua DPW Perempuan Bangsa di Jakarta? Tugas misi besar itu apa gitu? Mau buat apa? Baik, peran sebagai ketua ya. Baik, perempuan bangsa merujuk pada organisasi perempuan terkait dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. PKB kita tahu adalah partai politik di Indonesia ya, yang berbasis masanya itu kalangan Nahdien, Nahdlatul Ulama. Saat ini basis masanya lebih luas lagi. Nah, perempuan bangsa mempunyai tujuan. Di antaranya memperjuangkan hak-hak perempuan, kemudian meningkatkan kualitas hidup perempuan. Nah, ada satu lagi yang penting, mendukung kegiatan atau agenda politik PKB. Itu berat juga ya temanya. Nah, memperjuangkan agenda politik PKB. Saya sebagai ketua tentu menjadi manajer untuk meramu atau sebagai juru masak untuk mewujudkan tujuan-tujuan perempuan bangsa itu. Ya, diksinya juru masak. Emang hobi masak? Di DKI lo ini, di DKI lo. Pok Putih. Siap, Abang. Oke, kemarin saya melihat satu aksi dari perempuan bangsa DKI di Bundaran HI dalam momen Car Free Day ya. Saya lihat ada aksi tentang Hari Kartini. Itu
saya ingin tahu nih sebenarnya apa sih makna Hari Kartini bagi Pok Putih ini sampai kemudian ngajak relawan dari perempuan bangsa untuk menggalang aksi bersama memperingati Hari Kartini di bulan HI. Iya. Oke, boleh dong. Hari Kartini yang biasa kita laksanakan, yang biasa kita rayakan di tanggal 21 April, itu selain bentuk penghormatan, mengenang, menghormati jasa Ibu Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama memperjuangkan pendidikan perempuan. Nah, tentu ini menjadi pengingat kita kembali bahwa Kartini zaman sekarang, masa kini harus lebih berjuang dengan tantangannya. Kita sudah diperjuangkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini, maka kita tinggal melanjutkan, menyadarkan kembali kepada kita bahwa pentingnya pendidikan, menambah wawasan, memperluas jaringan. Karena menjadi wanita itu takdir ya, tapi menjadi wanita cerdas itu pilihan. Oke. Menjadi wanita takdir, menjadi wanita cerdas adalah pilihan. Maka dari itu kita harus membuka wawasan, membuka pengetahuan, cari pengetahuan. Habis gelap terbitlah terang. Dan terang itu harus diperjuangkan dengan semangat. Semangat Kartini itu bisa menjadi modal kita untuk menghadapi tantangan masa kini. Saya melihat peringatan Hari RA Kartini untuk anak-anak sekolah kan yang muncul itu artifisial, misalnya menggunakan fashion adat, tapi kesannya kok seperti itu sih memperingati Hari Kartini. Menurut Mbak Putih udah tepat belum kalau kayak gitu tuh? Atau ya yang terlihat seolah-olah hanya itu, padahal di dalamnya ada hal lain yang kita nggak tahu loh. Gitu. Betul, sebetulnya di dalamnya ada makna di mana kebudayaan itu diangkat ya. Dia memakai baju kebaya, di mana sekarang itu budaya itu sudah mulai sirna, sudah mulai diganti dengan baju yang baju anak TK dipakai anak SD, kira-kira begitulah, yang terbuka, ke barat-baratan dan sebagainya. Jadi mengembalikan semangat kebudayaan, tradisi leluhur ya, termasuk apa yang diperjuangkan oleh Kartini gitu ya. Betul. Jadi walaupun kalau dilihat dari dari kostum yang dia kan tidak begitu banyak gerak ya kalau pakai kebaya atau pakai bawahannya kebaya. Tapi dalam kondisi seperti itu paradigma dan wacana wawasannya itu terbuka gitu. Nggak banyak gerak tadi ini saya tanya nih. Nggak banyak gerak, wanita nggak boleh banyak gerak. Artinya begini, terbatas ya, mungkin terbatas secara gerak, tapi luas secara pengetahuan. Nah itu kok bisa pada zaman itu tuh sudah melakukan itu. Nah ini kan perlu kita tarik nih. Sesuai dengan zaman kita yang modern ini. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang Hari Kartini di era kekinian itu, menurut saya tantangan berat ya. Masih kadang kita bertanya, relevan nggak sih kita bicara tentang nilai atau value kejuangan, semangat, motivasi yang dimiliki oleh Raden Ajeng Kartini di masa kini, terutama perempuan di kota-kota besar seperti Jakarta. Masih relevan gitu? Masih dong, tentu masih relevan. Karena menyadarkan kita kembali bahwa betapa pentingnya pendidikan. Perempuan itu harus memiliki pendidikan yang baik ya. Apalagi kita ini sekarang isu yang menghadapi perempuan ini banyak sekali ya. Di Jakarta, khususnya di Indonesia, di Jakarta. Kita masih pelecehan seksual. Seksual ini masih melekat ya pada perempuan. Kemudian diskriminasi. Diskriminasi itu
masih terjadi pada perempuan di berbagai macam bidang, baik itu bidang pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, kemudian kekerasan seksual yang menjadi gunung es nih. Sebetulnya yang kita lihat kejadian-kejadian belakangan ini itu hanya segelintir ya. Sebetulnya masih banyak lagi kekerasan seksual yang sebetulnya itu terjadi kepada perempuan. Kalau kayak gitu kejadiannya, sebenarnya yang salah siapa? Laki-lakinya apa perempuannya yang membiarkan dirinya pada posisi itu? Banyak hal ya, banyak faktor ya. Salah satunya ada lagi yang menjadi isu kita itu di kepemimpinan, kepemimpinan perempuan ya. Kepemimpinan perempuan itu walaupun perempuan itu punya hak untuk bisa menjadi pemimpin, punya potensi besar untuk bisa menjadi pemimpin, tapi pada dasarnya kami masih kesulitan untuk bisa mencapai posisi-posisi kepemimpinan yang strategis di puncak kepemimpinan atau pengambil kebijakan. Betul. Jadi ini berpengaruh ya. Jadi pemimpin atau sistem leadership kepemimpinan yang ramah terhadap perempuan, katakanlah ya dalam tanda kutip, itu memang masih kurang ya. Betul. Ruangnya belum dibuka terlalu lebar. Betul. Dan itu maka upaya yang saya harapkan adalah upaya bersama, baik itu pemerintah, masyarakat, organisasi perempuan, untuk bisa menciptakan lingkungan yang ramah kepada perempuan dan memperjuangkan potensi perempuan. Ekosistemnya harus dibangun di Jakarta ya. Dan itu harus diawali dengan munculnya kesadaran pentingnya pendidikan. Mindsetnya juga harus diubah, bahwa ya siapa lagi yang mau memperjuangkan ini kalau nggak perempuan, gitu ya. Betul. Dan saya berharap ya lingkungan yang setara ya. Oke, Mpok Putih, makin menarik obrolan kita. Obrolan apa saja tapi punya makna, betul nggak? Siap. Tadi kan bilang nih, perempuan harus memiliki potensi dan peluang yang setara dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan. Sebenarnya ada benang merahnya, berarti berdaya. Kalau setara berarti kan perempuan berarti sudah berdaya. Nah, saya ingin penjelasan konkret dari Mpok Putih nih. Sebenarnya yang dimaksud perempuan berdaya itu seperti apa ini? Karena kaitannya dengan tema tadi tuh loh. Perempuan berdaya, bangsa sejahtera. Wih, hebat banget nih ya. Oke, Pok, coba jelasin dong ke kita. Berdaya ya. Berdaya itu apa gitu kan? Berdaya itu konsep ya, menggambarkan bahwa perempuan itu mempunyai kemampuan, kekuatan, kemandirian. Dia mampu bisa mengontrol emosinya. Dia mampu bisa mengontrol kemampuan memilih secara sadar peran apa yang dia inginkan. Kemudian dia pede. Ciri-cirinya dia pede, dia mandiri. Percaya diri kan karena punya kemampuan. Betul. Tentu kualitas pendidikan ya, secara kemampuan, secara pendidikan, kemandirian. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa perempuan yang berdaya adalah perempuan yang mandiri, yang kuat, yang berani, yang pede, yang siap ya, dia mampu mengelola emosi, memberikan aspirasinya. Dia berani menyampaikan aspirasinya. Kadang kan agak sulit menyampaikan aspirasi. Nah, ini dia berani menyampaikan aspirasi. Di dunia politik ya, kalau kaitan dengan aspirasi, atau di semua lini terkait dengan domestik, bagaimana dia berada di ranah keluarga, kemudian di banyak hal dia berani memberikan aspirasinya, mengontrol emosi, menyampaikan aspirasi, berdaya itu ya. Tapi ada juga yang mengatakan begini, perempuan berdaya itu identik dengan memiliki misalnya karir yang mapan secara ekonomi, dan dia artinya tidak hanya berada di balik layar, misalnya nggak harus selalu ada di dapur dan seterusnya. Kalau mau balik almarhum Zainuddin MZ kan perempuan itu apa itu?
kasur, sumur, dapur. Itu artinya nggak berdaya ya kayak gitu. Gimana? Terkait domestik ya, menurut saya domestik itu mutlak ya, itu harus kita lakukan. Tapi perempuan di zaman modern sekarang ini itu harus lebih maju ketimbang hanya melakukan urusan domestik. Gitu. Jadi di kemampuan dia berdaya bukan sekedar urusan domestik. Oke. Urusan domestik itu mutlak dan harus kita lakukan. Dan harus penuh dengan kesadaran. Kesadaran. Dan ada skillnya di situ. Betul. Iya kan? Tapi di zaman sekarang yang modern ini, ya kita harus lebih maju dari itu. Bukan sekedar urusan domestik saja. Oke. Gitu. Nah sekarang ini konkretnya nih, saya ingin tahu nih, orang untuk bisa menjadi berdaya pasti kan ada langkah-langkah, ada usaha-usaha. Betul. Ya kan? Terus apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dikerjain oleh perempuan agar dirinya secara sadar memberdayakan diri, melayakkan diri lah kalau bahasa apa ya, bahasanya para motivator itu kan kita melayakkan diri. Jadi perempuan harus melayakkan dirinya. Betul. Apa yang dilakukan? Ya itu tadi, dia berani memberikan partisipasinya dia, menentukan keputusan-keputusan, dia berani mengambil keputusan-keputusan yang ada, baik itu di rumah, dia berani mengambil keputusan-keputusan yang ada di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Artinya dia bebas dan boleh memilih peran yang dia mainin di berbagai macam sektor, apakah di usaha, apakah mungkin di ranah publik sebagai politisi, bahkan dia tuh harus menyiapkan diri untuk itu berarti ya. Dan berupaya keras gitu itu ya. Iya. Itu artinya perempuan berdaya, berdaya guna. Oke, pemirsa, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya, Pok ya. Siap. Oke, siap. Oke, Pok Putih. Segmen ketiga, sebelum nyambung ke pertanyaan terkait dengan perjuangan dan realita di lapangan, tadi itu ada satu hal yang mungkin kelewat. Saya ingin nanya nih, isu utama yang menjadi perjuangan kaum perempuan itu kan biasanya kan equity gender gitu ya, kesetaraan gender gitu ya, kesetaraan gender ya. Menurut Pok Putih, apakah hal ini masih menjadi isu utama di kota-kota besar ya, di Jakarta ya terutamanya? Mungkin bisa dielaborasi, jelasin dikit. Ya, masih menjadi isu utama dan ketika perempuan itu berdaya, dia itu mampu menyadarkan dirinya bahwa ada kesetaraan gender di masyarakat, agar dia bisa bersaing bersama dengan laki-laki. Gitu. Jadi kesadaran gender itu secara konkret itu misalnya apa nih? Oh, saya harus bisa juga dong memimpin di sebuah lembaga. Oh, saya bisa juga dong mengambil sebuah kebijakan strategis yang langsung berhubungan dengan aspirasi kaum perempuan. Dia punya kesadaran untuk itu gitu ya. Betul. Sehingga dia dengan demikian menyiapkan diri untuk masuk ke ruang-ruang di mana itu harus diperjuangkan. Betul. Gitu. Di perusahaan, di korporasi, mungkin di dunia politik, legislasi. Jadi harus punya kesadaran tentang itu ya. Betul. Jadi nggak ada batasan. Tidak gitu. ada batasan. Nggak ada batasan. Itu yang diperjuangkan perempuan bangsa. Oke, Pok, masuk ke segmen ini saya mau nanya nih. Kira-kira dalam aktivitas perempuan bangsa itu sebenarnya isu utama yang sering ditemukan ketika berinteraksi dengan masyarakat di lapangan itu sebenarnya apa nih kalau boleh tahu? Kemandirian ekonomi dan jiwa kepemimpinan. Selalu ada itu ya? Iya, karena kemandirian ekonomi ini perempuan masih belum mandiri ya secara ekonomi. Tapi kan perempuan kan udah menjadi tanggungan para suami, nah, kan? Yang sudah punya suami saja masih banyak mengeluh. Oke, betul. Jadi yang dituntut apa nih? Perempuan harus, kalau dua-duanya kerja, yang ngurus anak siapa? Nah itu pertanyaan seperti itu nanti jawabnya gimana gitu. Sebetulnya gini Mas, terkait tadi jiwa kepemimpinan ya, bagaimana kita ini masih menjadi yang kita temukan ya. Contoh
di DPRD DKI Jakarta. Ini kan masih belum ada keterwakilan perempuan menjadi anggota dewan. Ini kan adalah punya apa namanya di DPRD DKI. Oke. Kan kalau pas legislatif pemilu itu kan mensyaratkan calon-calon legislatif itu 30% ya keterwakilan perempuan. Betul. Jadi belum ya, ini belum tercapai ya 30%. Artinya itu. Berjuang dalam urusan kepemimpinan ini masih belum mencapai itu gitu. Terus ada isu lain misalnya kan isu di perkotaan itu banyak ya, kayak ditemukan misalnya kekerasan seksual. Betul. Bukan hanya di ruang publik, bahkan di diskriminasi. Diskriminasi itu masih banyak ya, hal-hal seperti itu ya. Di tempat kerja, kekerasan, pelecehan seksual, kekerasan seksual, kesenjangan ekonomi, KDRT, kesenjangan ekonomi yang kita itu tidak ada kepastian hukum. Kepastian hukum. Iya, terkait dengan ekonomi ya, kesenjangan ekonomi. Kemudian tadi kesadaran kesetaraan gender ya, kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan. Itu penting ya. Ya, itu penting. Cuman kalau di dunia kerja relatif lah ya, sekarang di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain itu keterserapan tenaga perempuan sudah cukup merata bukan? Sebetulnya masih belum sampai pada titik yang adil merata ya Mas, masih banyak kesenjangan bagi perempuan. Terus apa yang perempuan bangsa DKI ini perjuangkan atau yang lakukan ketika menemukan di lapangan ada korban-korban seperti itu? Pernah nggak misalnya melakukan edukasi atau pendampingan terhadap korban kekerasan seksual atau yang lainnya gitu? Iya, perempuan bangsa ya kami ini akan membuat layanan hotline, layanan pengaduan seperti Komnas Perempuan. Oh, mantap. Yang ini menjadi saluran ya, menjadi saluran untuk bisa mengakomodir kendala-kendala yang terjadi di masyarakat. Kalau terkait dengan akses ketenaga kerjaan yang belum setara, yang belum mendapatkan hak-haknya, itu ada nggak upaya yang dilakukan? Mungkin advokasi. Iya. Melalui? Tapi kerjanya untuk menjadi kerja nyata dan menyentuh masyarakat, ya itu membuat layanan hotline layanan pengaduan ya, agar bisa ada interaksi, apalagi kekerasan seksual ini menjamur, maka perlu ada pendampingan gitu sampai kepada rujukan. Jadi sebelum kita merujuk ya itu bisa kita yang mengadvokasi, kita bisa menampung terlebih dahulu untuk menjadi saluran untuk memudahkan masyarakat mencapai keadilannya. Jadi lebih ke aktivitasnya itu edukasi, konselor lah ya, lebih ke peran-peran itu. Kemudian kemana mereka harus mengadu gitu kan? Ya, sebagai rujukan utamanya gitu. Nah ini nih saya mau nanya nih, perempuan di DKI ini kan sebenarnya kalau ketenaga kerjaan itu udah relatif terserap, tapi mungkin hak-hak pekerja perempuan. Nah ini kan kita bicara hak-hak pekerja perempuan. Menurut Mbak Putih, hak-hak pekerja perempuan di kota-kota besar termasuk di Jakarta udah terpenuhi belum? Sebetulnya masih terdapat juga yang tidak terpenuhi. Seperti halnya banyak juga perusahaan yang tidak memberikan hak cuti. Cuti perempuan ini banyak Mas. Oke, apa aja tuh? Ada cuti haid, ada cuti melahirkan. Nah ini kadang kita ini informasi peraturan ini pun juga belum sampai. Berarti ada ya itu hak cuti haid bagi perempuan pekerja. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Tapi implementasinya ini belum begitu. Belum begitu teredukasi ya oleh masyarakat secara umum. Oke. Dan perempuan bangsa mempunyai
kepedulian Iya. untuk itu kegiatannya antara kita lain memberikan edukasi itu. perempuan kamu dimanapun berada gitu, di atas Iya. langit, di kolong bumi, jembatan, kamu punya hak loh untuk cuti gitu ya. Ya. Seberapa penting sih masalah cuti terkait dengan haid? Ya itu kebutuhan yang khusus yang hanya perempuan lah yang kira-kira lebih mendalami itu, lebih paham itu, karena itu kebutuhan khusus perempuan, haid, melahirkan, dan lain sebagainya. Dan itu dijamin undang-undang ya? Ya betul. Artinya harus diimplementasikan dengan harus baik diimplementasikan dan ini belum sampai pada ada perusahaan yang tidak melakukan peraturan itu, tidak mengimplementasikan peraturan itu. Jangankan itu, ada Mbak, yang kali ya. Jangankan ada itu ya, Pok ya. Mau Jumatan aja dipotong gaji, betul, ada kok di Jawa Timur. Di Jawa Timur yang lagi viral itu ya, Bang. Yang lagi viral itu, apalagi ini hanya sekedar cuti haid. Kamu itu siapa sih, manja banget, haid aja masih harus cuti gitu. Ada loh perusahaan yang di DKI itu, lo nggak boleh cuti kalau lo belum mau mati. Bener loh. Ya, iya kan? Tapi harus didorong untuk harus jadi itu menerapkan peraturan harus benar pemerintah diterapkan. Ya, kita masih menemukan perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti aturan itu. Sadis banget ya, mau cuti aja nggak boleh. Kamu lo cuti mulu. Haid itu masalahnya apa sih? Aku tuh nggak pernah ngerasain gitu. Itu kalau nggak ada kayak gitu gimana tuh? Tapi padahal masalah penting ya, itu hubungannya dengan emosi ya, padahal. Nggak jadi di tempat kerja kalau orang lagi haid biasanya uring-uringan, suka gitu ya. Katanya loh. Ya, kita kan ada rasa sakit, Mas. Bukan sekedar perubahan emosi, bukan sekedar perubahan emosi, tapi memang kita merasakan sakit yang ada beberapa wanita itu mengalami kesakitan yang luar biasa ketika pertama haid. Pertama sampai kedua, hari pertama, hari kedua. Istilahnya dysmenorrhea. Iya, jadi itu yang perlu menjadi perlindungan bagi perempuan. Itu hal-hal termasuk itu ya, hal-hal yang menjadi concern perjuangan dari DPW ya sebutnya, DPW Perempuan Bangsa DKI Jakarta. Oke, pemirsa, obrolan kita cukup menarik ini terkait hak-hak perempuan dan memang harus disuarakan, berani bicara, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Wih, kayak iklan apa aja. Oke. Kita masuk ke segmen berikut ini. Oke, Pok, lanjut ya pertanyaannya. Gini, Pok Putih. Pok Putih kan ketua dari sebuah organisasi perempuan bangsa yang memiliki ikatan struktur, mungkin BANOM ya, Badan Otonom ya, dan juga secara emosional punya ikatan dan kedekatan secara kebijakan politik dengan partai. Otomatis kan ada tanggung jawab politis di situ sebagai seorang aktivis politik. Menurut Pok Putih, posisi kaum perempuan di dunia politik itu seperti apa? Karena kan kita tahu nih, politik itu biasanya kan domainnya atau dunianya laki-laki itu. Gimana? Menurut saya itu sudah mulai berubah ya. Sudah mulai berubah, bukan sekedar hanya laki-laki saja. Contoh cawagup kita Jawa Timur kemarin itu semuanya perempuan semua. Oh, Sri Kandi, Kartini Jawa Timur ya, itu semuanya perempuan. Artinya sudah mulai berubah dong, sudah mulai berubah. Dan juga kita banyak nih terdapat kepala daerah itu banyak perempuan. Kaum perempuan. Artinya keran keterbukaan, emansipasi, partisipasi kaum perempuan sudah mulai berubah. Tinggal bagaimana kaum perempuan di kota itu juga di DKI ini bangkit kesadarannya untuk yuk sekali-kali kita punya pemimpin perempuan gitu ya. Betul. Oke, nah nih Mbak Putih, berarti kan harus ada tip dan langkah. Yang mungkin kalau Pok Putih ini punya cita-cita ingin menjadi seorang legislator perempuan dari perempuan bangsa, terus punya langkah-langkah. Nah apa nih yang kira-kira akan dan dipikirkan untuk dilakukan? Sabar, tekun.
karena kesabaran dan ketekunan dalam memimpin sebuah organisasi yang di dalam organisasi itu banyak sekali kepala. Tentu kita harus punya kesabaran dan ketekunan. Perjalanannya panjang memimpin organisasi agar kita tidak putus asa di tengah jalan. Emang apa yang bisa membuat orang putus asa itu? Ya mungkin dia jenuh, dia capek, karena kita harus butuh kesabaran ya, ketekunan gitu. Jadi dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi itu tekun, sabar, terus kemudian konsisten. Ya, semangat Mas. Semangat, berjuang. Bangkit, solid. Karena itu modal utama kita, semangat. Ya. Selebihnya ya. Serahkan pada Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Ada pertanyaan berikut. Ini segmen terakhir ya. Ini harapan dan aksi. Oke. Ya. Nah, mimpi besar Mpok Putih untuk perempuan Indonesia khususnya Jakarta apa nih? Ada gubernur dari perempuan. Wow. Masih jauh nggak tuh langkahnya kira-kira? Tapi berani ya memimpi itu ya, berani. Ada gubernur Jakarta seorang perempuan. Visioner sekali itu ya. Semangat tadi Mas. Semangat, sabar, konsisten. Oke. Terus kira-kira nih program nih atau kegiatan yang akan dilancarkan atau dilakukan oleh DP Perempuan DKI Jakarta itu apa nih yang paling relevan ya dengan kebutuhan perempuan di DKI? Penguatan pendidikan, akses kesehatan yang setara, kemudian kesenjangan ekonomi, membuka layanan-layanan untuk bisa langsung masuk kepada masyarakat, menyentuh masyarakat, langsung menyentuh kepada masyarakat. Kalau menurut Mbak Putih, apa yang menarik bagi perempuan DKI untuk bisa bersama terlibat secara emosional dengan gerakan atau kegiatan perempuan bangsa di Jakarta ini? Tentu medsosnya yang harus ditingkatkan. Medsosnya harus ditingkatkan. Kemudian kesadaran dia untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif, melakukan hal-hal yang sifatnya itu keberanian, yang setara dengan laki-laki. Kadang kita tidak kesadaran gender itu masih kurang gitu di tengah-tengah masyarakat. Jadi perlu ditingkatkan. Kan perempuan itu biasanya memiliki kebiasaannya. Kalau di JKI kan dikit-dikit majelis taklim, dikit-dikit ngaji, sampai ada tokoh perempuan yang mengatakan apa sih yang dilakukan perempuan kok dikit-dikit ngaji. Nah itu gimana tuh? Padahal kan perempuan memang adanya habitatnya kalau di DKI kan majelis taklim. Nah perempuan bangsa apa yang dilakukan? Ya perempuan bangsa itu di semua lini Mas. Ya kita juga ngaji, kita juga ngaji, bangun spiritual kita. Kemudian kita melakukan hal-hal sosial di tengah masyarakat. Kemudian tadi advokasi, memberikan edukasi, memberikan informasi dan penguatan sama perempuan. Gitu. Jadi soal akses ketidaksetaraan itu harapannya bisa terurai. Jadi masuk ke semua sektor lini aktivitas kegiatan keperempuanan dan melakukan upaya penyadaran dan edukasi tentang pentingnya kesadaran gender. Yang pertama. Jadi tadi Mas bilang ngaji ya. Ngaji. Perempuan bangsa itu bukan berarti agama, itu semua agama Mas ada di perempuan bangsa, baik itu Muslim atau non Muslim. Jadi lintas agama, lintas kepercayaan. Betul. Masuk melakukan istilahnya itu kegiatan bersama untuk kebangsaan gitu ya. Ya tema-tema besar gitulah ya. Menarik pemirsa. Jadi ternyata nih perempuan bangsa di DKI Jakarta memiliki peran dan fungsi yang strategis terkait dengan upaya edukasi penyadaran tentang pentingnya
peran yang seharusnya bisa diambil, dan sekarang masih banyak PR, dan PR itu salah satunya menjadi bagian penting dari perempuan bangsa untuk diperjuangkan. Ngomong-ngomong tentang perempuan memang tidak ada habisnya, kaitannya juga dengan Hari Kartini yang setiap tahun diperingati, dan perlu ada upaya bagaimana menyadarkan perempuan untuk bangkit mengambil value nilai perjuangan yang dirintis oleh Raden Ajeng Kartini. Ini pertanyaan terakhir nih, penutup ya, penting. Apa arti peringatan Hari Kartini untuk perempuan DKI menurut Mbok Putih? Ini pesan ya, pesan. Terkait dengan Kartini ya. Jika Kartini saja bisa merubah mindset perempuan Indonesia pada masa lalu, maka perempuan masa kini harus mampu melawan tantangan-tantangan masa kini. Zaman dulu belum ada sosmed. Belum ada sosmed. Zaman dulu belum ada teknologi. Betul. Satu-satunya yang dimiliki adalah alat tulis dengan menggunakan lontar atau yang terbatas. Bisa mengubah mindset merubah kaum mindset perempuan untuk Indonesia. bangkit dan berjuang memerdekakan bangsanya. Betul. Iya kan? Apalagi perempuan zaman sekarang mestinya harus lebih bisa dengan semangat. Mpok Putih terakhir, kalau Mpok Putih hari ini ketemu dengan Raden Ajeng Kartini, kira-kira apa yang mau disampaikan? Mungkin mau bertanya, atau mungkin akan mengucapkan sepatah kata apa? Saya ingin sharing sama Ibu bagaimana menyadarkan atau meningkatkan kesadaran perempuan terkait dengan kesetaraan gender itu. Seperti yang Ibu lakukan di zaman sekarang ini seperti apa gitu. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana nih modelnya, seperti apa gitu. Secara imajiner, kalau jadi Kartini masa kini, apa yang mau dikatain buat perempuan Indonesia? Kesetaraan, kesejahteraan. Oke, Pak Putih. Siap. Berarti dalam sisi perjuangan emosional Pak Putih, ada dong sosok perempuan yang menjadi idola, yang menginspirasi perjuangan dan apa yang Mbak Putih saat lakukan. Kalau boleh tahu siapa dong? Ibu Rustini Muhaimin. Loh, nggak bahaya tak? Terus sama si sosok itu? Beliau istri Gus Muhaimin. Kalau jenengan mau lebih tahu dan lebih gamblang lagi, undang beliau untuk datang ke PKB Talk. Boleh dong. Berani nggak ya kita? Ayo dong. Oke, aku undang. Terima kasih. Obrolan ini akan menarik untuk dilanjutkan, tapi momen dan waktunya sangat terbatas. Mungkin nanti akan kita lanjutkan di sesi dan momen berikutnya. Betul nggak, Pok Putih? Siap. Baik, pemirsa, kita sudahi obrolan santai kita bersama channel YouTube PKB Talks 24. Bebas bicara apa saja tentang perempuan, tentang ekonomi, tentang politik, dan apa saja yang menjadi isu terupdate masa kini. Kuncinya memberikan makna dan solusi. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.